Baiklah, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maya dari PT Somtek Indonesia. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dokter yang telah bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Somtek Indonesia bersama dengan Departemen Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan tema Minimal Invasive Surgery with Single Port Trocar yang akan dipandu oleh moderator Dr. Kiki Lukman, spesialis bedah digestif, dan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Diki Derajat Kusmayadi, spesialis bedah anak konsultan yang akan membawakan topik Single Port Trocar in Pediatric Surgery bersama dengan Dr. Reno Rudiman, spesialis bedah digestif yang akan membawakan topik Tips and Trick in Single Port Trocar. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa poin dari acara webinar ini. Yang pertama yaitu, bagi para dokter yang memiliki pertanyaan, silahkan isi pertanyaan pada kolom Q&A. Atau bisa juga dengan mengaktifkan raise hand pada sesi Q&A untuk dapat bertanya secara langsung kepada speaker yang akan dipilih oleh moderator. Kedua, kami mohon kesediaannya untuk para dokter mengisi survei yang akan muncul pada layar monitor Anda pada akhir acara. Ketiga, untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui email paling lambat 1 minggu setelah acara ini berlangsung. Keempat, kami sangat berharap para dokter dapat mengikuti acara webinar ini hingga akhir karena akan ada promo menarik yang akan kami sampaikan di akhir acara webinar. Dan untuk selanjutnya, akan ada sambutan dari CEO PT Somtek Indonesia, yaitu Mr. Moses Yang. Kepada Mr. Moses, waktu dan tempat kami persilahkan. Good morning. I'm Moses, Director of ST Indonesia. First, thank you very much, Dr. Reno, Dr. Diki, and Dr. Kiki. We are honored to invite you. And we thank you for all participants to join this webinar. We are very happy to introduce a high-quality single-port trocar, LabSingle, which can help your operation. Let me briefly introduce the manufacturer of LabSingle, Sejong. Sejong is the first and the biggest trocar manufacturer in Korea, and the trocar market share is #1 in Korea. 80% of Korean hospitals are using Sejong trocar, such as Assam Medical Center and Samsung Medical Center. Many of Indonesian doctors already visited these hospitals several times. As you know, these kinds of biggest hospitals are very sensitive about trocar quality. But after they try Sejong trocar, they use Sejong trocar only because of the high quality. To introduce the manufacturer Sejong and make relationship with Korean hospitals, we invited many Indonesian doctors to Korea before COVID. We hope we can invite you to Korea again after this COVID situation is better. Today, we hope this webinar about single-port surgery by LabSingle can help you improve your operation. Please enjoy this webinar. Always stay safe and healthy. Thank you.
Oke, baiklah langsung saja kita mulai ke acara inti yaitu webinar minimal invasive surgery with single port trocar yang akan dibawakan oleh moderator Dr. Kiki Lukman, spesialis bedah digestif. Sebelumnya saya akan membacakan biografi dari Dr. Kiki Lukman terlebih dahulu. Dr. Kiki Lukman mengambil medical doctor pada tahun 1982 hingga 1988 di Universitas Pajajaran. Kemudian beliau melanjutkan Master of Medical Science in General Surgery pada tahun 1992 hingga 1994 di University of Glasgow, UK. Dan melanjutkan General Surgeon Specialist pada tahun 1995 hingga 1999 di Universitas Pajajaran. Dan kembali melanjutkan konsultan digestive surgery pada tahun 1999 hingga 2002 di Universitas Pajajaran. Dan terakhir mengambil Doctor of Philosophy pada 2007 hingga 2012 di Universitas Pajajaran. Beliau juga mengikuti fellowship pada Fellow of College Surgeon of Indonesia atau FCSI pada tahun 1999 dan juga Fellow of Academy of Medicine Singapore atau FAMS pada 2017 dan kini menjabat sebagai Program Director of General Surgery Training pada Divisi Bedah Digestif Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kepada Dr. Kiki Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari MC atas perkenannya saya menjadi moderator pada acara hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua sehat walafiat pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan web seminar yang dengan tema Minimally Invasive Surgery with Single Port Trocar. Kami dengan bahagia mewakili Departemen dan KSM Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran 4 dan Rumah Sakit Hasan Sadikin bekerjasama dengan PT Somtek Indonesia dan Siyong Medical Korea mempersembahkan satu tema webinar yang saya kira cukup menarik karena perkembangan saat ini tentunya walaupun didera pandemi, minimally invasive surgery terus berkembang di kita, termasuk di dalamnya adalah penggunaan single port trocar yang sebetulnya sudah cukup berjalan lama, tapi kita menyaksikan berbagai perkembangan terbaru yang cukup membuat terobosan-terobosan menjadi alternatif yang menarik untuk pasien-pasien maupun secara teknik bedah. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir. Sekarang sudah ada 310 dan juga kami dengan bahagia bangga menghadirkan dua narasumber dari Bandung, dua-duanya. Yang pertama yaitu Dr. Diki Derajat Kusmayadi. Beliau ada seorang spesialis bedah anak yang akan berbicara mengenai single port in pediatric surgery. Kemudian yang kedua, kita akan menyimak narasumber yang kedua, yaitu yang sudah sangat dikenal oleh kalangan bedah, saya kira Dr. Reno Rudiman, Dr. MSc, SPB, KBD, FHC, dan FICS, yang akan menyampaikan tema Tips and Tricks in Single Port Surgery. Demikian pengantar dari saya, mudah-mudahan dalam waktu kira-kira 1,5 jam ke depan kita bisa mengambil manfaat, mendapatkan ilmu, dan berbagi pengalaman dari para narasumber ini. Baik, kita akan masuk pada sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Diki Derajat Kusmayadi. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae yang singkat dari Dr. Diki. Kita ketahui Dr. Diki adalah lulusan Fakultas Kedokteran 4 tahun 89, kemudian beliau melanjutkan sebagai spesialis bedah umum dulu tahun 2000, dan tidak lama setelah itu beliau menjadi staf di Departemen KSM Ilmu Bedah
Fakultas Kedokteran Unpad dan Hasan Sadikin setelah menyelesaikan pendidikan bedah anak pada tahun 2003. Berbagai training khususnya di bidang laparoskopi sudah diikuti oleh Dr. Diki, seperti di Hong Kong untuk Advanced Laparoscopic Course pada tahun 2004, di WFAP Berlin 2013, kemudian di Mumbai, India 2015, kemudian khusus untuk Urologic Laparoscopic Course di Mumbai juga tahun 2017, dan terakhir tentu saja Lab Single Training Course di Korea tahun 2018. Saat ini Dr. Diki adalah Kepala Divisi dan sekaligus juga saya kira Ketua Program Studi ya. Saya kira ya Ketua Program Studi dari sudah pendidikan retired. Sudah berhenti. Tapi alhamdulillah Tuhan sudah meridhoi kita bersama. Dr. Diki sudah bersama dengan kita, walaupun beberapa saat mengalami ujian ya Dr. Diki ya. Kita bersyukur. Dan mari kita simak saja presentasi akan disampaikan oleh Dr. Diki, karena Dr. Diki adalah juga salah seorang pakar dari kelompok laparoscopic surgery dari Perbani. Saya persilahkan Dr. Diki Derajat untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator, Dr. Diki Lukman. Terima kasih panitia. Sejauh sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai single port impediatric surgery. Single port surgery merupakan suatu inovasi dari minimal invasive surgery, di mana ini adalah merupakan the quest ya, merupakan suatu upaya pencarian dari para dokter bedah untuk meminimalisir scar surgery, untuk mengurangi jumlah atau besarnya scar. The quest atau upaya pencarian ini sebetulnya dimulai sejak zaman open surgery. Kemudian mulai era minimal invasive surgery ini sangat diminati oleh dokter bedah maupun pasien ya, karena dengan minimal invasive surgery ini menimbulkan luka yang kecil meskipun multiple, ada beberapa tapi kecil dan mempunyai keuntungan atau keunggulan yang lebih banyak dibanding open surgery. Kemudian pernah ada era nodes di mana akses untuk masuk ke dalam peritoneal ini melalui lubang-lubang alami seperti rektum misalnya atau vagina, kemudian alat ditembuskan melewati dinding lumen kemudian masuk ke intra abdomen, dan ini dirasakan beberapa ahli mempunyai kemungkinan untuk terjadinya kontaminasi intraperitoneal sehingga metode ini kurang berkembang. Mungkin kita bisa nanti dengar komentar dari Dr. Reno, karena Dr. Reno ini salah satu pelopor atau perintis yang melakukan nodes di Indonesia. Saya lupa tadi sampaikan bahwa nodes ini adalah natural orifices transluminal endosurgery, ya. Jadi menggunakan natural orifices, lubang-lubang alami. Nah, setelah nodes baru era single port surgery. Secara definisi, single port surgery adalah prosedur minimal invasif di mana surgeon melakukan segala tindakan melalui satu lubang di dalam perut. Ya. Dan ini metode ini didasarkan pada teori yang menarik bahwa scar bisa disembunyikan dalam scar alami yang hampir dipunyai atau dipunyai oleh semua pasien, yaitu umbilikus. Ya. Terminologi yang muncul banyak sekali, sejawat bisa cari di literatur berbagai istilah seperti single incision laparoscopic surgery, single access surgery, single port access, one port umbilical surgery, single port laparoscopy,
endoscopic single site surgery, single port surgery, dan mungkin banyak lagi. Silahkan dicari. Equipment yang dipakai dari port ya, sebetulnya port bisa awalnya menggunakan port yang Esposito mungkin yang pertama kali memperkenalkan tahun 1998 teknik single port untuk appendectomy dengan menggunakan port yang standar, tetapi kemudian menggunakan kamera laparoskop yang mempunyai satu working instrument yang bisa satu working channel yang bisa dimasukin grasper, kemudian mencari appendixnya ditarik, dikeluarkan melalui port tadi dan dilakukan extracorporeal appendectomy melalui tadi. Kemudian muncul inovasi dari dokter bedah menggunakan 3 port berdampingan tetapi dengan lubang di fascia yang berbeda, tetapi dalam satu lubang sayatan di umbilikus. Nah, pada saat mengambil jaringan, lubang ini disatukan sehingga lubangnya lebih besar, memudahkan mengambil jaringan. Kemudian beberapa inovasi dokter bedah menggunakan homemade glove port, single port ya, dengan dikombinasi dengan Alexis ya, retraktor. Kemudian di era modern port, beberapa manufakturor menciptakan beberapa port seperti Seals dari Covidien, kemudian ini Freeport, kemudian Artport dari Ethicon, Nellis ini glove port, dan kemudian ini dari Studio, ya, transparan dan transparan. Instrumen yang dipakai pada awalnya mungkin pakai straight instrumen, kemudian beberapa manufakturor juga memproduksi spesifik instrumen yang bisa bentuknya melengkung, kemudian ini fix ya, band instrumen melengkung tapi fix. Tapi ada juga yang mengeluarkan produk lengkungannya bisa diatur, bisa lurus, bisa melengkung, bisa berputar, dan bisa ditekuk. Itu namanya roticulator, terus sophisticated instrument. Itu untuk menambah triangulasi ya, karena dengan instrumen yang lurus triangulasi tidak didapatkan. Kemudian kamera, tadi seperti saya sampaikan, ini Esposito menggunakan kamera seperti ini, ada working channel. Kemudian ini yang standar, ya, semua mungkin anak tahu. Dan yang terbaru Olympus mengeluarkan sophisticated dan canggih ya instrumen kamera yang bisa ditekuk, bisa diputar, bisa dinaik, tekuk naik dan turun, kemudian bisa diputar. Ya. Ini tentunya mahal sekali ya. Kemudian single port di bedah anak ini berkembang cukup lambat ya. Tetapi pertama dilaporkan di pertemuan bedah anak di Turki di Izmir tahun 2005. Ya, jadi belum lama, sekitar 15 tahun yang lalu. Seperti dikatakan tadi, pertumbuhannya cukup lambat dibanding dewasa. Kenapa? Karena terdapat kontroversi. Saat itu beberapa ahli bedah anak mengatakan bahwa scar yang ditimbulkan oleh konvensional laparoskopi itu masih acceptable, masih bisa diterima meskipun banyak tapi kecil-kecil. Kemudian laparoskopi konvensional pun untuk anak yang kecil dengan space kecil itu masih menjadi suatu tantangan. Apalagi menggunakan seal yang tersentralisir di tengah, kemudian crowded, ya, bisa terjadi clashing instrumen, itu membuat lambat perkembangan di bedah anak. Tetapi dengan adanya pertimbangan bahwa scar yang ditimbulkan oleh laparoskopi konvensional meskipun kecil akan bertambah besar dengan tumbuhnya si anak.
Sehingga dengan alasan ini dan dengan alasan beberapa dokter bedah anak yang selalu mencari tantangan, ini SILS ini tetap berkembang. Prosedur apa yang banyak dikerjakan oleh bedah anak? Seperti pada dewasa, sebenarnya common cervical problemnya adalah appendectomy dan cholecystectomy. Nah, ini secara teori, karena di luar, di negara barat sana, cholecystectomy pada anak cukup banyak, yaitu pada kasus kelainan darah. Kemudian, jadi gallstone-nya merupakan gallstone yang dibunuh. Kemudian, kelainan-kelainan lain yang dipakai di bedah anak itu banyak, ya. Ini contohnya ada beberapa tindakan lain yang sebetulnya sudah ada. Anda tinggal lihat googling di internet dengan keyword single port intraoperative surgery. Ada sekitar sekian juta hasil pencarian hanya dalam kurang dari 1 detik. Artinya perkembangan di bedah anak pun cukup kembang ya untuk SILS ini. Keunggulan dari SILS ini tanpa diragukan ya adalah secara kosmetis ya. Scarless surgery itu cocok ya. Kalau dibandingkan ini lihat secara hasil secara kosmetis lukanya saja seperti ini ya. Dibanding dengan open dan laparoscopy konvensional. Kemudian keunggulan lainnya adalah ease of retrieval, jadi kemudahan dalam mengambil jaringan karena single port ini menggunakan sayatan umbilical dan cukup besar, biasanya sampai 2 cm dibanding dengan konvensional laparoscopy yang mungkin di umbilical portnya hanya setengah atau 1 cm paling besar, sehingga single port ini lebih mudah dalam pengambilan spesimen atau organ yang diangkat pada operasi. Kemudian kombinasi juga lebih mudah. Anda sejawat mungkin bisa mengkombinasi kalau menemukan usus yang harus direseksi, dijahit. Kalau belum mahir dalam melakukan penjahitan abdomen, mungkin bisa dikombinasi dengan mengeluarkan usus yang akan direseksi melalui lubang hole yang ada di umbilicus, kemudian dilakukan reseksi ekstrakorporeal dan anastomosis juga. Kemudian kita juga masih menggunakan standar instrumen ya, yang lurus. Tentunya untuk beberapa kasus butuh yang lebih sophisticated. Kemudian acceptance, pasti penerimaan dari pasien akan lebih baik dibanding open atau konvensional. Coba ditanya pada orang tua, saya berapa kali menggunakan pada orang tua, coba milih yang mana, mau yang konvensional laparoscopy atau dengan 3 sayatan kecil, atau yang SIL, yang single port, pasti memilih yang single port. Kemudian dengan luka yang lebih tidak terlihat, scarless, pasti quality of life akan lebih baik. Nah ini kerugiannya hampir pasti SILS atau single port ini adalah bad ergonomic. Jadi ergonomiknya buruk, kita butuh triangulasi, kita butuh sudut azimut yang cukup, sudut working angle yang cukup, 60 derajat, sudut azimut minimal 30, itu tidak bisa didapat dengan single port. Kecuali dengan alat yang sophisticated yang bisa dibengkokkan, tapi itu pun meskipun bisa dibengkokkan, tapi antara 2 instrumen itu menyulap. Kemudian kerugian lain karena tadi ergonomiknya kurang, sehingga dikatakan tidak cocok untuk advanced surgery. Tapi untuk dokter-dokter bedah anak yang tadi haus tantangan, mungkin akan tetap berkembang meskipun advanced surgery, mereka akan mencoba melakukan. Contohnya adalah sudah ada laporan single port pada liver resection, adrenalectomy ya.
Jadi mungkin akan berkembang, apalagi sekarang bisa dikombinasi dengan menggunakan robotik. Kemudian hernia juga bisa terjadi ya pada saat penutupan fascia yang kurang baik. Kemudian nyeri juga dikatakan lebih tinggi nyeri dibanding konvensional laparoskopi, tapi beberapa penelitian membuktikan bahwa dengan level evidence yang cukup baik, membuktikan bahwa hampir tidak ada perbedaan yang bermakna antara konvensional dengan skill. Tentunya untuk kasus tertentu, misalnya untuk appendix atau untuk cystektomi. Yang berbeda hanya jumlah sayatan atau secara kosmetis. Kemudian specialized equipment, alat yang khusus, yang sophisticated, kemudian single use, ya hanya bisa dipakai sekali, itu tentunya akan meningkatkan cost, dan ini menurunkan cost efektif. Tetapi hasil kosmetis yang bagus itu akan menyingkirkan tadi kekurangan yang tadi ya pada beberapa pasien. Sejauh sekalian saya ingin menyampaikan pengalaman kami ini tidak terlalu banyak, mungkin sejauh ada yang lebih banyak pengalamannya, tapi namanya juga ini presentasi pengalaman kami, jadi mohon izin. Ini yang pernah kami kerjakan adalah menggunakan port dari Covidien dan dari Sejong ya. Kemudian alat juga kami pernah menggunakan multipiloter, tapi karena ini single use dan tidak cocok untuk bayi atau anak yang kecil karena alatnya cukup panjang ya, sehingga kami sekarang tidak memakai lagi itu dan lebih memakai yang straight instrument. Kemudian juga kamera, kami menggunakan kamera yang konvensional. Beberapa kasus kami ini didominasi oleh appendectomy, kemudian hernia repair, paling banyak itu ya. Yang lainnya kasusnya sedikit-sedikit. Koleksitimitiasi juga tidak banyak. Tidak. Beda pada dewasa, koleksitimitiasi merupakan hal yang umum ya. Ini contoh appendectomy yang menggunakan intracorporeal ya. Ini yang extracorporeal, sangat mudah. Kita tinggal masuk kamera, ambil cari appendix, diambil keluar, kempeskan gas, kosong gas ditutup, kempes, lahir appendix, dan dilakukan appendectomy extracorporeal. Ini tampilan postoperatif. Kemudian hernia repair kami menggunakan dua teknik, yaitu seal menggunakan kamera port yang standar hanya untuk kamera, kemudian ligasi menggunakan penjahitan biasa dari luar, dan itu dibenamkan di dalam subkutis di simpul. Sama, kemudian teknik berikutnya adalah teknik yang needlescopic dengan bantuan Phenocat atau spinal needle atau avocat ya, dengan bantuan untuk mengikat ekstraperitonealnya diikat dengan nilon atau dengan teknik yang diperkenalkan oleh Ponsky, nilon sebagai pemancing, kemudian yang dipakai untuk ligasinya Epibon 2.0. Ini beberapa contoh untuk sisi kista ya. Nah, ini sedikit tips and trick ya. Kami menggunakan konfigurasi Mickey Mouse untuk menempatkan port ya. Jadi Mickey Mouse ini dua telinganya untuk penempatan walking port dan hidung untuk penempatan kamera. Ya, seperti ini. Targetnya appendixnya di situ. Kemudian untuk
Untuk flexibility seperti ini. Kemudian untuk posisi kameramen atau kamera asisten, ada yang menggunakan posisi duduk, operator kamera yang di sebelahnya, dan posisi lebih tinggi, ada juga yang menempatkan kamera dengan posisi seperti ini untuk mencegah flashing ya. Kemudian kamera tip level juga jangan terlalu dalam karena bisa flash dengan instrumen, jadi kamera hanya sedikit di bawah absen. Ini tadi untuk mencegah hernia, sejawat bisa melakukan interrupted fascia closure, jahit satu, jangan disimpul dulu, sisakan benang panjang, jahit kedua, jahit ketiga, kemudian disimpulkan satu persatu dengan bantuan elevator, yakinkan tidak ada cedera atau momentum. Kemudian satu pesan bahwa konversi terhadap standar laparoskopi atau penambahan extra port tidak dianggap sebagai komplikasi dari single port. Ini satu contoh teknik akses bagaimana kita masuk ke abdomen menggunakan seal spot lap single ini. Ya, sebetulnya sayatan yang dipilih tergantung masing-masing, ya, bagaimana yang diambil, ada yang disukai, ada yang berbentuk semiluner, ada yang bentuk home shape, ya, home shape dengan ujung horizontalnya sedikit tidak keluar dari umbilikus, dan ada juga yang transumbilical. Saya memperlihatkan yang transumbilical karena di tempat saya belajar seperti ini. Pertama tentunya setelah cleansing, yang penting cleansing yang bersih dari umbilikus untuk mencegah infeksi. Kemudian dijepit dengan cover bagian dalam, ya, jangan lupa menandai batas insisi. Ya. Batas insisi boleh sampai puncak dan titik paling bawah dari umbilikus. Ya. Kalau sebelum dipakai umbilikus itu mungkin diameternya hanya 1 cm atau 1,2, tapi setelah disayat seperti itu, mulai dari puncak kemudian ke bawah, itu akan menimbulkan diameter efektif 2 sampai 2,5 cm. Kita upayakan semua ukuran sayatannya not beyond the umbilical, ya, not beyond the umbilical, tidak melewati batas umbilikus. Kemudian dijepit dengan klem, dengan Ellis klem, ya, supaya posisi tetap keluar untuk memudahkan infeksi. Setelah diberikan injeksi bupivacain 100%, kemudian lakukan sayatan dari ujung ke ujung yang ditandai tadi. Kemudian diperdalam, pasiennya juga disayat, dan dilakukan pemeriksaan atau ada adhesi. Nah ini yang ini adalah ring yang fleksibel yang akan mengembang lagi di dalam abdomen. Kemudian ring yang agak rigid itu dilipat, bisa ke dalam, bisa keluar. Mudah sekali tekniknya. Kemudian dipasang kubah atau glove-nya. Ini elastis dan menghasilkan suatu sirkulasi yang airtight, ya.
Ini posisi bisa diputar-putar sesuai tadi konfigurasi Mickey Mouse. Ini memang 4, ya. Kalau Mickey Mouse kan 3, tapi ada memang produk Sejong yang 3, ya, 3 port. Tapi ini 4. Tapi prinsip tadi bisa dipakai 1, tidak usah dipakai, diabaikan saja. Ini sedikit teknomesin, jadi single port surgery merupakan pilihan yang visible untuk bedah anak, ya, pasien-pasien bedah anak. Kemudian standar establishment masih bisa dipakai. Kemudian satu lagi adalah jangan ragu untuk mengcombine dengan extra corporeal prosedur maupun mengkonversi menjadi tindakan laparoskopi konvensional maupun laparotomi. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan pada moderator. Terima kasih Dr. Diki Derajat atas presentasi yang saya kira sangat menarik, memberikan wawasan yang jelas tentang single port rocker ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan kita masih punya waktu dan saya undang pada para partisipan untuk mulai menuliskan question, pertanyaan boleh melalui question and answer atau kalau ingin berbicara langsung raise hand, ya. Silahkan mulai menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan sinyal raise hand. Dan banyak yang bertanya tentang link kehadiran, ya. Mungkin nanti dari panitia bisa menjelaskan bagaimana pencatatan kehadiran ini. Baiklah, setelah kita menyimak presentasi di bidang bedah anak oleh Dr. Diki, kita akan lanjutkan paparan selanjutnya oleh Dr. Reno Rudiman. Tentu saja Dr. Reno Rudiman karena seorang bedah digestif, kita akan menyimak bagaimana tips and tricks in single port surgery pada bedah dewasa, yang tentu ini sangat banyak hal-hal yang nanti kita bisa pelajari dan kita diskusikan. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan kurikulum vitae atau riwayat hidup singkat dari Dr. Reno Rudiman. Saat ini Dr. Reno Rudiman adalah Kepala Departemen KSM Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Hospital dengan latar belakang pendidikan dokteran dulu di Universitas Padjadjaran tahun 83, masuknya lulus tahun 89. Kemudian mendapatkan pendidikan Master of Science in Research Methodology di Aberdeen, UK tahun 92 sampai 93. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan spesialis bedah tahun 94, selesai tahun 98, dan diikuti dengan pendidikan subspesialis atau konsultan bedah digestif tahun 98 sampai tahun 2000. Dan menyelesaikan program doktor di Unpad dari tahun 2007 sampai 2012. Sedangkan fellowship-nya, beliau adalah Fellow of College of Surgeons of Indonesia, ya, seperti kita semua yang lulusan dari bedah umum sejak tahun 2000, kemudian juga Fellow of International College of Surgeons sejak tahun 2005. Demikian kurikulum singkat. Selanjutnya kami perkenankan kepada Dr. Reno untuk menyampaikan materinya dengan judul Tips and Tricks in Single Port Surgery. Persilakan Dr. Reno. Baik, terima kasih moderator, ketua sidang Dr. Diki Lukman, teman sejawat saya, partners in crime, sekolahnya bareng terus. Jadi selamat pagi semua hadirin sekalian yang sudah hadir, senang sekali saya melihat banyak nama yang sudah saya sangat familiar, jadi senang sekali bisa berkumpul walaupun secara virtual. Jadi perkenankan saya sharing mengenai pengalaman saya di bidang minimal invasif khususnya mengenai single port surgery. Dan tadi saya sudah dibantu banyak oleh Dr. Diki ya yang presentasinya banyak overlap juga yang sama. Jadi nggak apa-apa kita refresh saja.
Jadi sejarahnya sebetulnya mengenai pembedahan ini kan sudah 2 abad ya, dan dengan insisi lebar biasanya dengan komplikasi nyeri post-op, infeksi luka operasi, ada kalaupun lukanya sembuh nanti jadi hernia insisional, selain lama rawat yang panjang. Oleh karena itu mulai tahun 85 diperkenalkanlah laparoscopic surgery ya. Jadi minimal invasif surgery era ini mulai kemudian kenapa mulai menjadi populer karena lama rawat lebih pendek, nyeri yang lebih minimal, perdarahan lebih minimal, dan juga jaringan parut yang lebih minimal. Nah, pada saat ini diperkenalkanlah single incision ya, laparoscopic surgery. Namanya sebetulnya banyak. Ada yang memberi nama single site surgery karena lokasinya di satu tempat. Kemudian single port access surgery, ada yang menamakan transumbilical endoscopic surgery, atau ada juga OPUS ya, one port umbilical surgery, which is kurang lebihnya sama semuanya, yaitu akses intraabdomen melalui satu insisi yang sama. Nah, sebetulnya seperti tadi Dr. Diki sudah menjelaskan, sebelum kita memberi insisi pernah dilemparkan ide untuk menghindari insisi sama sekali, dan dilakukanlah melalui prosedur notes ya, di mana ini tidak ada insisi tapi pembedahan dilakukan melalui lubang alamiah, bisa melalui mulut, melalui vagina pada wanita, atau melalui rektum. Nah, kelemahannya memang instrumentasinya sangat terbatas ya, dengan menggunakan endoskopik konvensional ini banyak kelemahannya. Jadi kami di Hasan Sadikin pernah melakukan pada tahun 2004 untuk mengeksplor teknik notes ini, dan lewat kolesistektomi transvaginal ataupun transoral appendektomi bisa dilakukan, cukup visible, tetapi memang masih banyak kesulitan, belum ideal untuk menutup lubangnya ya, sehingga notes ini walau tahun 2005 itu populer, mulai banyak dokter bedah melakukan, tapi kemudian pelan-pelan mulai ditinggalkan seiring dengan diperkenalkannya ini SEALS ini ya. Ini publikasi kami mengenai notes di Hasan Sadikin waktu itu. Nah, notes ini digantikan oleh SEALS karena tidak ada salahnya tetap dibuat luka saja supaya akses instrumen bisa mudah, tidak sesulit endoskopi lewat mulut atau lewat vagina. Dan luka biasanya dibuat di umbilikus ya, karena dengan luka di umbilikus ini sembuhnya nanti hampir tidak kelihatan gitu ya. Skarnya kecil sekali. SEALS ini pertama kali diperkenalkan tahun 1997 ya, tetapi pada waktu itu masih sangat terbatas supportnya, peralatan juga belum ada yang spesial gitu ya, jadi masih percobaan-percobaan. Dan tahun 2005 Hirano dan kawan-kawan mulai menciptakan articulating instrument, jadi instrumen yang ada di dalam rongga peritonealnya membentuk kurva gitu ya, sehingga memudahkan manipulasi gitu. Nah, kemudian dengan SEALS ini, dari pengalaman berbagai penulis mengatakan bahwa lukanya lebih kecil ya, morbiditas lebih kecil, risiko infeksi lebih kecil, nyeri pasca bedah lebih minimal, injury organ juga lebih minimal, dan karena lukanya yang tersembunyi ya, hampir tidak ada luka yang bisa dikeluhkan oleh pasien gitu ya. Nah, penggunaannya banyak, berbagai institusi dokter bedah melakukan berbagai manuver tindakan ataupun operasi, dari mulai yang simpel, appendektomi, kolesistektomi, bahkan sampai reseksi kolon, operasi bariatrik, dan ini contoh yang di kanan bawah ini, even robotic surgery pun sekarang ada yang mengkhususkan dengan single incision. Nah, ini tentunya memang memerlukan peralatan yang sangat canggih dan dedicated ya, untuk bisa melakukan manuver melalui lubang yang lumayan sempit ini.
Nah, perbedaannya bagaimana? Hal yang paling banyak dikeluhkan adalah range of motion ya. Range of motion-nya itu sempit sekali karena banyak instrumen masuk melalui lubang yang sangat berdekatan, sehingga yang paling banyak dikeluhkan oleh para pemula di bidang single port surgery ini adalah fighting between instruments gitu ya, berperang. Even dengan kamera sendiri juga berperang gitu ya. Kalau posisinya tidak ideal, hand instrumen kita bertabrakan dengan kamera. Kadang-kadang kamera harus mengalah mundur sedikit supaya instrumennya bisa maju gitu ya. Seperti begini, kalau lihat di gambar di atas, masing-masing instrumen masuk lewat lubang masing-masing, mempunyai kebebasan bergerak. Tapi ini akan sangat berubah kalau melalui single port seperti ini. Gerakan tiap instrumen terbatas karena harus memperhatikan instrumen tetangganya gitu ya. Jadi lumayan tantangannya adalah seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat gambar yang di atas konvensional laparoskopi, di mana instrumen datang dari kiri kanan gitu ya, dari posisi jam 3 dan jam 9 biasanya datang, kemudian melakukan manuver dengan gerakan yang sangat bebas. Kalau di single port, semua instrumen datang dari depan karena bersamaan dengan kamera. Nah, ini tantangannya fighting seperti ini kadang-kadang sulit. Untuk satu instrumen bisa bergerak dengan bebas, instrumen sebelahnya harus mengalah. Ini kalau saya analogikan seperti naik pesawat terbang ya. Naik pesawat terbang, kalau di bisnis kelas itu mau dikasih makan pramugari, bebas kita makan gitu ya. Jadi gerakannya bebas, makannya nikmat sekali. Tapi kalau di kelas ekonomi, nah sempit sekali sikut kita nyenggol penumpang sebelah gitu ya. Jadi makan harus hati-hati. Dan kalau pasiennya obesitas atau ada adesi masif itu lebih sulit lagi. Tetapi semua kesulitan itu terbayarkan ketika penyembuhan, di mana dengan single port ini luka hanya satu, itu pun di umbilikus, setelah sembuh hampir tidak kelihatan. Sementara kalau laparoskopi konvensional ya ada luka-luka lain gitu ya, walaupun tidak begitu besar. Nah sekarang kalau teman-teman mau memulai laparoscopic surgery dengan single port ini, apa yang tersedia gitu ya? Port apa? Ada yang reusable ya, seperti yang 3 di atas ini reusable, bisa disterilkan kembali gitu ya. Ini yang merek Storz dan ada merek lain juga. Saya pernah memakai, memang kendalanya ya dari segi cost ini memang lumayan mahal, tetapi keuntungannya bisa dipakai berulang kali gitu ya, sampai 3 kali berkali-kali karena bisa disterilkan. Tapi yang lebih populer sekarang adalah yang single use gitu ya. Single use juga ini ada berbagai brand gitu ya. Jadi selain merek Sejong ini ada merek lain yang masing-masing mengunggulkan atau mempromosikan keuntungannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau yang Sejong ini memang terus terang adalah yang paling baik dari pengalaman saya karena kelenturannya, fleksibilitasnya, kemudian jumlah pot yang tersedianya ada berbagai pilihan, ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Tetapi dari semua juga ada yang self-made gitu ya. Kalau Anda di fasilitas yang sangat terbatas, ya bisa buat sendiri juga sih dengan menggunakan sarung tangan seperti ini. Tadi Dr. Diki juga ada slide-nya yang memperlihatkan self-made dari single port ini atau single incision ini. Tentunya kalau dokter bedahnya demikian kreatif dan antusias, ya apa yang tidak mungkin sih gitu ya bisa dilakukan gitu. Nah kemudian mengenai insisinya nih, berapa panjang yang perfect untuk suatu stills gitu ya. Kalau terlalu kecil, misalkan kurang dari 1 cm, itu instrumen crowding, padat sekali gitu ya, susah sekali ini. Keuntungannya memang luka kecil, tapi pergerakan jadi sangat terbatas. Kalau terlalu lebar, sebetulnya dengan insisi lebih lebar, katakanlah 2 cm, itu lebih enak. Kamera bisa masuk
keluar maju mundur dengan bebas, kemudian instrumen punya ruang gerak gitu. Tapi kan kalau lebar nanti incisional hernia risikonya gitu ya. Nah, sekarang yang dianjurkan ya antara 1-2 cm lah, tergantung instrumen apa yang digunakan. Kita lihat ya. Pertama dari kamera gitu ya. Kamera kita tahu ada yang ukuran 5 mili, ada yang 10 mili. Kemudian ada yang 0 derajat, ada yang 30 derajat gitu ya. Nah, yang ideal, yang paling enak sebetulnya kamera 5 mili 30 derajat karena dia tidak mengambil banyak ruang di portnya itu, dan 30 derajat itu dia bisa menghindar dari hand instrumen lain dan melihat ke posisi target yang sama gitu. Tetapi ya tidak semua rumah sakit mempunyai kamera kecil yang 30 derajat ini gitu ya. Kalau Anda stuck dengan kamera 10 derajat ya tentunya memang mungkin sedikit lebih sulit. Juga kalau kameranya 0 derajat itu kamera harus selalu menghadap ke depan gitu ya. Nah, ini masalah fighting dengan instrumen gitu. Nah, kalau Anda cukup dimanjakan oleh rumah sakit punya kamera endo-eye, ini lebih enak karena ini bisa seperti flexible endoskopi, bisa diarahkan kemana-mana gitu ya. Ini best choice-nya tentu ini, tapi ya tidak semua rumah sakit punya. Kemudian mengenai instrumennya, jadi pada waktu pertama kali single port diperkenalkan, itu mereka memakai curve instrumen. Jadi instrumennya tuh membentuk membentuk sudut atau angle dengan instrumennya. Ini fighting mungkin lebih rendah kejadiannya gitu ya. Tetapi saya mencoba dengan curve instrumen ini agak kurang ininya ya seperti perasaan taktilnya, kemudian graspingnya itu jadi agak lebih lemah dibandingkan yang straight gitu ya. Kemudian tricky juga memasukkan instrumen ini melalui port, kita harus mengikuti alur-alur dari instrumennya. Jadi belum tentu Anda suka juga dengan curve ini. Tapi kalau fasilitas tersedia ya silahkan. Nanti Anda akan mendapatkan bahwa ada sedikit berbeda gitu ya, dari manuverabilitas mungkin lebih enak, tetapi dari akses agak lebih sulit. Jadi terserah pada Anda. Kemudian yang penting selalu maintain triangulation. Triangulation itu ya kalau Dr. Diki istilahnya tadi wajah Mickey Mouse ya. Jadi wajah dengan telinganya Mickey Mouse gitu ya. Nah kalau saya tipsnya adalah kamera di jam 12 ya, di posisi jam 12 seperti ini, di yang posisi kanan bawah, dan instrumen kiri di jam 8, instrumen kanan di jam 4. Nah, itu yang ideal gitu ya. Jadi selalu maintain seperti itu. Mirip seperti kita sedang makan ya. Makan sekarang dibatasi 20 menit ya. Jadi kamera itu seperti wajah kita, left instrumen di kiri di jam 4, di jam 8, kemudian tangan kanan di jam 4. Nah, itu fisiologis dan enak kita kerjanya. Dan kalau terjadi crowding yang sangat sulit gitu ya, sangat bertabrakan, maka tidak ada salahnya menambahkan trokar lain gitu ya. Konversi single port menjadi multiple port itu adalah suatu keputusan yang bijaksana dan bukan suatu kegagalan. Yang penting adalah safety untuk pasien gitu ya. Contohnya seperti ini, saya operasi ternyata rencana kolesistektomi menjadi harus eksplorasi CBD, kemudian eksplorasi CBD harus masang T-tube, harus menjahit gitu ya. Nah, saya tambahkan trokar 1 gitu ya. Kemudian ternyata ketika menjahit itu lebih sulit lagi. Akhirnya saya tambahkan juga 1 trokar lain gitu ya. Jadi tidak apa-apa demi kesembuhan pasien gitu. Dan kalau perlu instrumen untuk tambahan ini ada instrumen needlescopic ya yang 3 mili. Nah, itu lebih tetap walaupun memakai trokar tambahan dengan 3 mili ini kesembuhannya lebih bagus gitu ya, hampir tidak kelihatan.
Dan tetap ketika kita masuk, ini tips untuk operasi yang baik itu tetap safe anatomical recognition gitu ya. Kenali anatomi dengan jelas gitu ya. Seperti ini. Nah, ini tantangannya kita lihat kalau single port kan instrumen semua datang dari depan ya, dari arah dari kamera gitu. Nah, ini tentu tantangannya bisa kita bayangkan kalau traksi ini bagaimana caranya sedemikian rupa supaya tidak ada instrumen fighting atau crowding. Jadi pada polisistektomi saya lebih suka bebaskan fundus dulu gitu ya. Bebaskan fundus sampai nanti gallbladder-nya bisa terangkat dengan baik. Nah, setelah ini Hartmann sudah bebas, nah posisi cystic duct-nya akan lebih mudah diakses gitu ya. Jadi traksi selalu dipertahankan. Nah, kita lihat melakukan clipping dengan single port tentu tricky karena bagian belakangnya kadang-kadang sulit dibebaskan gitu ya. Tetapi kalau kita lakukan skeletonisasi secara hati-hati sekali dan kuncinya adalah sabar ya. Jadi single port surgery ini biasanya saya suka sebut ini melatih orang sabar untuk menjadi lebih sabar lagi gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, operasinya pelan-pelan, nikmati saja gitu ya. Nah kadang-kadang kamera ini seperti ini, kamera ngalah nih karena untuk fighting, jadi akhirnya view jadi agak keluar gitu ya, agak ke samping. Ini bukan apa-apa, bukan kameramennya yang ini, tapi dia mengasih space yang cukup untuk operator menggunting gitu ya. Jadi ini terjadi karena fighting sehingga gambar jadi agak off gitu ya, ke pinggir gitu. Hal seperti itu bisa mungkin terjadi. Contoh lain ini adalah hernia bilateral ya. Hernia bilateral itu enak sekali dengan hernia di sisi kiri dan kanan kita bisa memperbaiki, melakukan tindakan hanya melalui satu luka di tengah saja gitu ya. Kita lihat seperti ini satu sisi kita lakukan dulu diseksi kantung gitu ya. Ya perhatikan ini instrumen datangnya ya dari depan ini. Nah itu tantangan bagi Anda yang melakukan single port adalah seperti itu ya karena datangnya dari depan gitu ya. Nah seperti Dokter Diki katakan tadi enaknya organ retrieval ini bisa keluar lebih leluasa karena lubangnya relatif lebih besar. Memasukkan mesh pun lebih mudah gitu ya lewat single port ini gitu ya karena lubangnya relatif lebih leluasa dibandingkan trokar laparoskopi konvensional biasa. Nah. Jadi tetap penguasaan anatomi, diseksi yang baik itu tetap diperlukan. Jadi saran saya bagi Anda yang mau memulai single port surgery ini kuasai dulu teknik laparoskopi konvensionalnya ya. Kalau jam terbang Anda sudah cukup banyak di laparoskopi konvensional, maka masuk ke dalam single port surgery ini akan lebih mudah gitu ya. Karena Anda sudah tahu tinggal beradaptasi dengan cara-cara baru gitu ya. Jadi saya lihat di daftar partisipan juga sudah ada beberapa nama yang saya kenal juga melakukan single port surgery. Jadi nanti boleh silakan share atau komentar pengalaman pribadinya, mungkin bisa menambah hasanah pengetahuan para peserta lain gitu ya, kita sharing saja ya. Jadi cara yang saya tunjukkan ini belum tentu satu-satunya cara yang paling baik gitu, tapi mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman berbeda dari saya tunggu komentarnya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi single port surgery ini merupakan exciting new approach ya dalam minimal invasive surgery. Tentu memang memerlukan learning curve yang baru dan juga ada biaya karena port ini single use gitu ya, dipakai hanya satu kali.
Setelah itu nanti plastiknya sudah jelek dan tidak bisa disterilkan kembali sehingga mungkin menambah kos. Juga lama operasi mungkin sedikit lebih panjang dibandingkan konvensional laparoskopi karena lebih tricky. Tetapi dengan tingginya jam terbang Anda nanti akhirnya akan sama lah lama operasi ini ya dibandingkan konvensional laparoskopi. Keuntungan memang scar lebih sedikit, nyeri lebih sedikit, dan secara kosmetik lebih menyenangkan ya untuk pasien. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan saya tunggu komentar dan pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Dr. Kiki. Baiklah, terima kasih banyak. Alhamdulillah Dr. Reno Rudiman. Saya kira sudah banyak yang disampaikan dan itu betul-betul menjadi stimulasi buat kita bersama untuk berdiskusi lebih lama lagi. Dan saya kira waktu juga masih cukup panjang. Sekedar informasi sekali lagi, jadi para partisipan boleh menuliskan question and answer tertulis atau menekan raise hands. Nanti pada waktunya kita akan izinkan untuk berbicara. Dan untuk kehadiran saya mendapat informasi dari panitia, tidak usah khawatir, tidak ada link khusus ya untuk kehadiran, jadi semua otomatis sudah terekam. Silakan bagi partisipan yang akan memberikan pertanyaan untuk Dr. Reno, mungkin sudah mulai disampaikan, dituliskan, atau nanti mungkin raise hands. Baik, jadi Alhamdulillah Dr. Diki sudah banyak pertanyaan. Dr. Diki juga sudah menyimak, Dr. Reno nanti juga sambil berjalan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Dan kita waktu cukup leluasa sampai jam 11.40 ya. Baik, saya mulai dulu dari pertanyaan tertulis yang sudah disampaikan, khususnya untuk Dr. Diki ya. Ini kita mulai, mungkin Dr. Diki ada beberapa pertanyaan yang khususnya untuk bedah anak, mengenai ukuran sayatan ya, insisi, berapa senti yang optimal itu. Dan bagaimana untuk bayi katanya. Mungkin bisa dijelaskan ya Dr. Diki. Terima kasih. Mengenai ukuran memang sebetulnya untuk beberapa kasus seperti hernia repair itu tidak memerlukan alat port khusus ya, hanya menggunakan port konvensional yang hanya dibutuhkan untuk akses kamera. Ya. Tapi untuk penggunaan single port yang specialized ini untuk bayi sebetulnya kita harus melihat ukuran, ya harus diperhatikan ukuran efektif dari umbilikusnya. Kan tujuannya menyembunyikan luka dalam umbilikus. Jadi sayatan atau scar sebaiknya not beyond the umbilicus ya. Jadi itu perlu dilihat, diukur dari puncak umbilikus, kemudian melengkung ke bawah ke dasar umbilikus, kemudian naik lagi ke puncak di bagian inferior. Kalau memungkinkan untuk sampai 1,5 cm, sebetulnya itu bisa dipakai trokar port ini ya. Dan tentunya apalagi kalau dikombinasi dengan alat yang kecil, ya. Misalnya menggunakan kalau untuk bayi kecil mungkin bisa menggunakan alat yang 2 mili atau 3 mili. Jadi fleksibel sebetulnya untuk ukuran ya, karena yang penting menyisakan atau memberikan ukuran yang memungkinkan 3 port, 3 instrumen masuk tanpa kesulitan. Itu barangkali Dr. Kiki. Jadi nggak ada batasan ukuran sentimeter yang ya. Kalau untuk pengalaman kami yang kami rasakan itu 1,5 sampai 2 cm cukup. Nah kita bisa menggunakan kamera yang ukuran kecil, kemudian juga
instrumen juga kita punya yang 2 mili, 3 mili juga punya. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga nih dari Dr. Leo Randy, sudah dijawab, tapi barangkali bisa dielaborasi tentang nyeri post-op hernia pada SILS dibandingkan dengan yang konvensional. Ya memang saya mengambil jawaban ini berdasarkan jurnal atau laporan yang sudah ada di jurnal. Sejauh tinggal melihat atau googling di internet. Jadi terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang nyeri post-op pasca operasi single port ini. Jadi dikatakan dibanding dengan konvensional laparoskopi tidak perbedaannya tidak jauh bermakna. Tidak bermakna perbedaannya ya. Jadi yang penelitian itu juga melihat merawat dan lain-lain, tetapi yang bermakna hanya secara kosmetis saja, lukanya yang berbeda jumlah dan kosmetiknya. Kemudian, tapi kalau itu tidak bermakna. Oke, baik. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Ada juga yang bertanya tentang penggunaan Veress needle. Apakah masih perlu digunakan? Untuk penggunaan teknik ini yang menggunakan port ini dilakukan secara Hessian, jadi semi open ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan Veress needle karena akan pasti dibuka gitu ya, memerlukan hole atau lubang yang cukup besar, jadi tidak perlu Veress needle. Baik. Jadi berikutnya ada juga yang bertanya tentang batasan umur, Dr. Santi nih. Batasan umur Dr. Diki yang paling minimal yang bisa dilakukan saat ini? Sebetulnya kan pengalaman saya menggunakan yang sejong ya. Kalau yang dari Covidien yang seal spot yang biru itu kan ukurannya harus bisa memasukkan alat karena itu fleksibilitinya lebih kurang ya dibanding yang ring yang sejong. Kalau ring sejong selama kita lipat itu untuk alat yang pediatrik. Kebetulan ada sejong itu ada yang pediatrik alatnya. Kalau yang tadi kita perlihatkan itu yang transparan itu, nah yang ini di latar belakang kita ya. Ini di latar belakang kita kan ada gambar. Ini yang transparan, ini yang Vision Plus kalau tidak salah ya. Lab Single Vision Plus, jadi bisa melihat ke dalam. Nah untuk yang pediatrik mohon koreksi untuk panitia ya, karena setahu saya yang pediatrik itu yang tidak transparan, itu ukurannya lebih kecil dan ininya apa? Ini yang paling bawah ini adalah ring yang fleksibel yang dimasukkan ke dalam abdomen. Jadi kalau itu bisa masuk, ini bisa dilipat 1 cm. Ya. Kalau 1 cm atau 1,5 cm kita bisa masukkan, berarti kita pakai alat yang lebih kecil itu bisa. Jadi sebetulnya ukuran tadi saya sampaikan umur tidak jadi patokan, tapi yang penting dilihat hubungannya dengan hasil akhir kosmetis nanti, diameter efektif dari kulitnya itu paling tidak 1,5 cm, 1 atau 1,5 cm. Itu barangkali jawaban saya. Ya, terima kasih Dr. Diki. Masih ada nih untuk bedah anak ya, Dr. Natalia Maria. Bertanya tentang bagaimana menghindari atau meminimalkan hematoma pada daerah post operasi port itu di daerah umbilical. Saya kira pada saat membuka secara open kan kita bisa melihat secara aku. Jadi yang penting adalah bleeding control. Jadi begitu ada hemostasis ya. Ya. Oke.
Kemudian ada juga yang bertanya, apakah bisa digunakan untuk alternatif operasi dengan kelainan bawaan terdeteksi dini? Ya, Gimana? mungkin untuk yang simpel mungkin bisa saja dilakukan, hanya mohon maaf saya belum punya perspektif mengenai ini. Saya juga kebetulan belum menemukan laporan SILS mengenai ini. Tapi mungkin saja ke depan bisa, karena kita tahu semua kebanyakan dokter bedah itu haus akan tantangan, dia akan mencari yang teknik yang dirasakan bisa dicoba ya. Baik, Dr. Diki, ini ada satu lagi sebelum Dr. Diki istirahat. Terima kasih. Ya, ini ada satu lagi tentang hernia umbilikus katanya Dr. Diki. Ya, gimana? Apakah bisa digunakan pada hernia umbilikus? Maaf, pernah menemukan kasus hernia umbilikus setelah pasca SILS? Ya. Tanyanya itu. Ya, saya kira ini memang dilaporkan di literatur. Saya sendiri belum pernah menemukan kasusnya pasca operasi SILS. Kebanyakan ini terjadi karena space-nya yang kecil untuk menutup fascia, kemudian menggunakan continuous suture. Continuous suture ini dengan space yang kecil dan ada ketakutan untuk melakukan iatrogenik trauma terhadap usus atau misalnya menjepit omentum, sehingga dokter bedah kurang sempurna menjahit semua fascia, sehingga tadi triknya disarankan menjahit secara afu satu demi satu, introtit satu demi satu, jangan disimpul dulu, sisakan benang panjang, kemudian jahitan kedua, jahitan ketiga atau keempat misalnya kalau dibutuhkan, itu juga terlihat aman, tidak mencederai intraabdominal organ, kemudian disimpul satu persatu dengan bantuan elevator atau pinset misalnya dimasukkan, disisipkan supaya supaya jelas tidak ada yang trauma atau iatrogenik tidak terjadi, kemudian rapat jahitannya. Ya, maksudnya tidak ada kemungkinan untuk hernia. Itu triknya saya kira. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Diki. Jadi Dr. Diki bisa istirahat dulu nih. Ya, terima kasih. Belum nanti menanggapi, mudah-mudahan kalau ada waktu. Ya, saya coba untuk yang resen ya. Menjawab secara chat ya. Ya, yang resen juga udah banyak nih bedah anak, tapi mohon ditunda dulu. Kita ke Dr. Reno dulu, Dr. Reno. Mungkin Dr. Reno juga sudah mulai menyimak pertanyaan yang muncul. Ini udah ya. Jadi mungkin ini yang pertama ada yang bertanya tentang ini ya, Dr. Honsa. Dr. Reno mungkin bisa menjelaskan lagi menilai pasien apakah single port atau laparoskopi yang konvensional, apa saja yang harus kita siapkan. Ya, untuk pasien yang kandidat ideal untuk single port surgery adalah yang pasien yang fresh ya, artinya dia belum pernah dioperasi sebelumnya gitu. Karena kalau sudah pernah operasi akan ada adesi, tentu ini akan mempersulit teknik yang kita lakukan. Kemudian juga mungkin dari body postur pasiennya yang tidak terlalu kurus maupun tidak terlalu gemuk gitu ya, dengan BMI yang kurang lebih normal lah gitu. Karena kalau terlalu kurus juga ruang kerjanya sempit gitu, itu juga sulit. Kalau terlalu gemuk, obesitas itu juga sulit juga dengan banyak lemak gitu. Jadi kondisi ideal itu ditambah juga kita bisa memperkirakan misalnya kalau melakukan pemeriksaan imaging seperti USG preoperatif, kita bisa lihat gitu ya apakah ini akan menjadi operasi yang sulit atau tidak gitu. Kalau dengan kantong empedu yang distensi dinding menebal gitu ya, kemudian dengan batu yang banyak, tentu perkiraan even dengan laparoskopik saja, laparoskopik 3 lubang atau 4 lubang pun akan sulit gitu ya. Lebih baik jangan single port gitu juga.
Juga mungkin sebetulnya kan salah satu tujuan utama single port itu adalah segi kosmetik ya, luka yang tidak terlihat gitu, dan tidak semua orang care dengan masalah itu gitu, tidak semua pasien gitu ya. Artinya kalau pasiennya mungkin laki-laki, pekerja kasar gitu ya, yang tidak sudah, apalagi sudah banyak scar, banyak tato gitu, mungkin mau 3 lubang juga silahkan gitu ya. Tetapi kalau pasiennya mungkin ya wanita muda, cantik, mungkin apalagi foto model gitu ya, mungkin kosmetik ini menjadi satu hal yang betul-betul dia kejar gitu ya, kalau bisa mulus gitu ya. Ya supaya kalau bikin TikTok jadi keren gitu kan. Ya. Jadi mungkin target marketnya juga harus kita perhatikan, tidak semua pasien cocok juga gitu. Jadi pada awal memang saya juga excited untuk mengerjakan pada semua kasus, tapi dengan berjalannya waktu, makin banyaknya pasien, saya sekarang lebih memilih pasien mana yang ditargetkan untuk single port atau dengan laparoskopik biasa saja gitu. Itu saya kira jawabannya, Dr. Kiki, mengenai pasien yang ideal yang mana. Ya. Mungkin menyambung nih, ada 2 pertanyaan sudah dijawab juga oleh Dr. Reno, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi tentang learning curve sama lama operasi ya. Lalu keamanan ya, keamanan, efektivitas, dan keamanannya. Mungkin bisa sekaligus dikomentari. Ya, mengenai learning curve sebetulnya tergantung dari pengalaman Anda melakukan laparoskopik surgery konvensional gitu ya. Jadi buat Anda yang memulai bidang minimal invasive surgery ini, saya sih sarankan perbanyak dulu kasus laparoskopik biasanya gitu ya. Anda sudah berkali-kali misalkan menangani kasus yang sulit dan hasilnya baik gitu ya, barulah nanti Anda mulai percaya diri untuk memulai single port. Karena single port ini secara teknis lebih sulit dibandingkan laparoskopik biasa gitu. Kemudian learning curve-nya berapa lama? Nah, tergantung juga dari jam terbang Anda di bidang laparoskopi biasa gitu. Kalau di laparoskopi biasa Anda sudah katakanlah lebih dari 30 kasus dan aman semuanya gitu ya, boleh shifting ke single port. Biasanya setelah 10 kasus single port itu Anda juga akan makin percaya diri lah untuk melakukan lebih banyak lagi di single port ini. Jadi learning curve-nya begitu kira-kira, tergantung pengalaman Anda sebelumnya melakukan laparoskopik biasa. Lalu tingkat keamanannya gimana? Nah, ini walaupun ada masalah nyeri pasca bedah dan masalah kosmetik yang sedang kita kejar ketika kita menawarkan single port surgery, nah tetapi faktor keamanan menjadi faktor yang nomor 1 gitu ya. Ketika kita melakukan single port dan terjadi kesulitan gitu ya, Anda jangan berlama-lama di sana, kesulitan, mungkin tambah trokar. Kadang menambah 1 trokar saja itu sudah sangat bermakna mempermudah tindakan gitu ya. Contohnya kolesistektomi dengan sulit melalui lubang yang sama, tambah 1 trokar 5 mili saja di subsifoid untuk melakukan traksi dari gallbladder-nya. Itu jauh lebih mudah gitu ya dengan 2 insisi gitu. Tetapi kalau lebih sulit lagi, ya apa daya tambah lagi 1 trokar gitu. Jadi sehingga akhirnya jadi konversi ke multiport laparoskopi gitu ya. Tapi tidak ada salahnya, yang penting hasilnya bagus gitu dan pasien lebih aman gitu. Dan toh sama seperti juga laparoskopik surgery biasa, konversi itu bukan kesalahan teknik gitu ya, bukan, tetapi itu dikejar untuk demi keamanan pasien. Jadi boleh-boleh saja Anda melakukan konversi ke open surgery gitu ya. Nah, tentunya risiko adanya konversi ini harus dijelaskan ke keluarga pasien dari sejak sebelum operasi gitu, agar pasien yang ekspektasinya tinggi tentu bisa menerima keadaan kalau ternyata harus konversi gitu. Baiklah. Itu saya kira, Dr. Kiki. Memang ada juga yang bertanya soal informed consent ya, tapi saya kira itu penjelasan yang barusan sudah sekaligus menjawab ya untuk Dr. Horas. Jadi informed consent ini penting sekali supaya semua pihak, keluarga, pasien memahami apa makna konversi ya, Dr. Reno ya.
Kemudian ada lagi pertanyaan Dr. Reno dari Dr. Jisdan tentang pemasangan drain. Jika diperlukan drain gimana? Ininya. Ya, bila dipetukan drain ya bisa dibuat luka baru ya untuk memasang drain. Jadi kan drain ini lebih kecil dari trokar kan ya. Jadi penambahan drain misalkan biasanya sih di lateral pasien ya, di flank itu bisa saja menambahkan gitu ya. Karena kalau kita mau memasang drain dari umbilikus rasanya kurang kurang estetiknya ya, dari segi estetiknya, kemudian juga kepraktisan, lalu drainasenya juga harus melawan gravitasi karena cairannya, efluennya harus ke atas dulu kalau ketika pasien berbaring dan lalu ke bawah lagi gitu ya. Jadi pemasangan drain sih dimungkinkan, tapi sebetulnya pertanyaannya kalau sampai pasien memerlukan drain artinya keadaan lesi intraoperatifnya ini agak berat nih gitu ya. Dan perlu dipertanyakan apakah ini pasien kandidat yang baik untuk single port surgery, karena seperti saya katakan tadi, kalau usahakanlah melakukan single port surgery ini pada pasien yang dalam tanda kutip fresh gitu ya. Misalkan ya appendix, kalau appendix itu appendixnya yang masih appendix akut biasa, hiperemis gitu ya. Kemudian kalau kolesistektomi pun yang gallbladdernya masih relatif normal, tapi dia ada batu di dalam kantongnya gitu. Nah, sebetulnya itu yang kandidat yang ideal. Kalau sampai dia memerlukan drain sebetulnya lebih berat gitu. Nah, jadi mungkin bukan kandidat yang baik juga untuk dilakukan single port pada pasien keadaan yang agak berat sampai memerlukan drain. Ini ada juga yang bertanya Dr. Reno, kalau penyulitnya itu adesi bagaimana? Itu mungkin ya faktor yang barangkali memperberat juga ya. Kalau menemukan adesi untuk memutuskan ke Betul. opsional. Nah, kalau ternyata misalkan adesi ini ketemunya intraoperatif tidak terduga sebelumnya gitu ya, ketika karena bukan tidak mungkin pasien memang belum pernah operasi gitu ya. Jadi tapi ternyata ketika kita masuk ke dalam intraperitoneal ada adesi yang cukup menghalangi lapangan operasi. Nah, tentu usaha pertama lakukanlah adesiolisis gitu ya. Adesiolisis tentu dengan segala risikonya. Jadi apakah adesiolisis itu bisa dilakukan dengan aman, misalkan bisa melakukan traksi dari perlengketannya, kemudian bisa melakukan diseksi adesif bandnya dengan aman. Nah, itu operasi bisa lanjut tuh gitu. Kadang-kadang pasien yang kolesistitis kronis tidak disangka ketika kita masuk, wah sudah ada adesi omentum menutupi seluruh kandung empedu dan permukaan bawah livernya. Nah, hati-hati saja kita lakukan adesiolisis. Kalau ternyata kemajuannya cukup bermakna, adesiolisis ini dapat dilakukan dengan mudah, operasi bisa lanjut terus single port sampai selesai gitu ya. Tetapi ketika adesiolisis sudah dicoba-coba kok 15 menit, 20 menit nggak maju-maju gitu ya, malah berdarah-darah, saya kira lebih aman konversi saja. Apakah konversi ke laparoskopik biasa atau ke open surgery? Oke, jadi bisa bertahap ya konversinya. Ya. Baik, Dr. Reno, saya kira untuk sementara itu, tadi ada yang menanyakan MES tapi sudah dijawab ya. Ada pertanyaan satu lagi untuk Dr. Diki, sedikit lagi sebelum kita ke yang menyampaikan raise hand, yaitu ada yang bertanya yang pernah berpengalaman menggunakan hernia repair laparoskopi dengan needle, tapi terjadi hematoma. Bagaimana menghindari hematoma di sekitar anulusnya, Dr. Diki? Ya, terima kasih. Jadi saya lagi ngechat nih sebetulnya jawabnya, tapi kebetulan pertanyaan sama, jadi langsung aja. Jadi yang kita harus aware dengan teknik needle scopic laparoskopi asisten irigasi PPV ini harus aware terhadap pembuluh darah, yaitu epigastric ya, epigastric vessel dan juga deferential vessel. Karena pada saat menusukkan venocap atau spinal needle-nya itu harus betul-betul mepet atau nyusur cincin ya, nyusur proses vaginalisnya. Jadi
betul-betul di ekstraperitoneum, jangan terlalu luar. Kalau terlalu luar mungkin bisa mengenai epigastric vessel. Kemudian pada saat melalui vas deferens, di situ juga ada diferensial arteri atau diferensial vessel yang harus dihindari. Ya. Jadi itu boleh dilewat sedikit. Kemudian juga trik lainnya adalah dengan melengkungkan dulu sebelum dimasukkan si jarumnya dilengkungkan, jadi agak lengkung, jangan terlalu lurus, jangan terlalu straight. Jadi dilengkungkan sehingga masuknya sudah membentuk lengkungan lingkaran cincin dan keluar harus di jam lebih dari garis tengah. Ya. Kemudian trik lain mungkin menggunakan seal ya, subcutaneous endoscopic ligation ya, subcutaneous endoscopic assisted ligation. Jadi saya sedikit di jam 12 di kulit, di posisi jam 12 tepat di atas cincin inguinal ya, cincin interna. Kemudian masukkan jarum biasa, biasanya Etibond atau Dexon poliklikalik ya, poliklik yang taper. Jadi masuk melewati kulit gampang karena udah ada sayatan, kurang lebih hanya mungkin 1 mili asal bisa masuk dan bisa membenamkan simpul nanti ya. Masuk, kemudian jahit pursing seperti biasa dari melingkar, dikeluarkan tentunya karena jarumnya lengkung, itu keluarnya tidak bisa pada lubang yang sama. Jadi begitu ini kulit masuk jarum nih, keluar jarum di kulit, needle holder pegang pindah ke ujung jarum ini. Kemudian tarik sampai ujung jarum yang menempel benang itu masuk ke subkutis. Kemudian dorong balik dengan mengemudikan yang di luar nih dengan gasket, dengan needle holder, dorong balik cari arah lubang yang tadi, sehingga keluar pada lubang yang sama, diikat dan simpul akan terbenam di dalam di dalam subkutis, di dalam subkutan. Itu barangkali Dr. Kiki. Ya, baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan memang bisa ditangkap karena memang mungkin perlu ilustrasi ya, tapi saya kira secara konsep sudah bisa ditangkap. Baiklah, saya akan coba sekarang buka sesi raise hand. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit tapi ini. Ada Dr. Guntur Suri Alam nih, mungkin dari Jogja ya kalau nggak salah, beda anak juga. Dr. Diki kalau berkenan, ini ada pertanyaan. Silakan Dr. Guntur, Anda boleh menyampaikan pertanyaannya. Dr. Guntur, silakan. Terima kasih, Dok. Ya. Mohon jangan terlalu panjang ya, Dok ya. Pertanyaannya ya, singkat saja. Ya. Oke, makasih. Saya tadi udah tanya lewat chat sih sebenarnya, yang soal apa? Yang drain tadi sih. Cuman kalau mau menambahkan sedikit, Dok, untuk yang tadi yang ada hematom memang kadang-kadang terjadi. Sehingga kalau ada hematom kita nggak usah gugup sih. Yang penting ditekan aja tempat hematomnya beberapa menit lah sesuai CTBT. Biasanya akan berhenti, kemudian kita bisa meneruskan proses ligasi laparoskopi hernia tadi. Itu yang saya sampaikan, Dok. Tadi maaf karena saya udah nanya di tempat drain tadi, kalau dipasang drain di mana gitu aja. Ya, makasih, Dok. Makasih. Oke. Terima kasih. Kemudian masih ada waktu juga, ini sekarang Dr. Suhito Aryo Prastyo. Silakan. Dr. Suhito, silakan bertanya, mohon singkat saja pertanyaannya. Ditujukan kepada siapa? Dr. Suhito? Halo? Halo? Tidak ada respon ya. Saya beralih ke yang lain. Mungkin berikutnya ada Dr. Heru. Silakan Dr. Heru. Kita masih punya waktu.
Dr. Heru. Apakah Dr. Heru Sutanto Kurniawan masih menyimak? Nah, ini ada juga, kalau tidak mungkin saya pindah ke Dr. Bustano nih, guru kita bersama nih dari Bandung. Dr. Bustano, silakan. Dr. Bustano, selaku Ketua Kolegium Bedah Anak. Dr. Bus, Dr. Bustano. Dr. Bus. Halo, dokter. Ya, silakan Dr. Bustano. Ya, Bagaimana kabar? Sehat selalu. baik. Terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan apresiasi aja nih pada penyelenggara maupun panitia yang sudah melaksanakan seminar webinar ini ya. Semoga laparoskopi ini, terutama yang single cells ini akan makin dikenal dan akan makin meningkatkan kualitas pelayanan pasien baik bedah umum maupun bedah anak. Itu saja Dr. Kiki, terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih banyak. Mungkin ada komentar Dr. Diki atau Dr. Reno? Ya, Dr. Bustano, guru saya yang terhormat, terima kasih atas apresiasinya. Ya, senang sekali, mudah-mudahan ilmu yang kami share ini, murid-murid dokter, akan menambah hasanah bedah di minimal invasif di Indonesia. Terima kasih, Dr. Bus. Baik, Ya, terima kasih Dr. Busano. Ya, terima kasih Dr. Bus. Apresiasinya. Ya. Bentar ya. Kemudian masih ada, ini ada Dr. Erawan mungkin selaku Ketua PBI mungkin. Dr. Erawan silakan. Dr. Erawan, Assalamualaikum. Dr. Erawan. Ya, halo. Ya, sehat selalu dok. Kumaha damang? Sehat dok. Dr. Erawan. Assalamualaikum Dr. Erawan. Kadangu. Kak Kuping. Oh ya, mangga. Sehat mah. Mas sehat kan? Sudah pulang, sudah operasi, sudah praktek. Alhamdulillah. Amin. Mangga. Oh, sama alumnus dok. Oh, saya menyapa dulu sama Kang Inul, Dr. Bustano Arifin. Kang Inul, damang. Alhamdulillah, Sarna. Kang Inul teh waktu beliau lagi sekolah bedah anak, saya jadi chief presiden lagi trainee juga, cuman beliau udah tingkat 4 trainee-nya, tingkat akhir, saya baru jadi trainee hari itu teh. Ya. Oke, mangga begini aja, saya cuman mau ngasih apresiasi buat Dr. Kiki, Dr. Reno, Dr. Diki sudah memajukan masalah ini. Bagus sekali lah. Kedua, saya tuh pernah diajak ke Korea untuk khusus belajar ini 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu di Korea. Jadi ada seorang dokter yang khusus kerjanya lab kole, lab kole, lab APP pakai single port. Di Namu Hospital dok. Ya? Di Viewis Namu Hospital ya, bukan? Pak, saya tuh naon ya, namanya apa nama ya, leutik lah rumah sakitnya. Iya, betul. Kejepit pantau lah pokoknya rumah sakitnya. Tapi banyak operasinya. Nah, dia nanyain sama saya, Anda sudah melakukan apa? Cek saya sudah melakukan hemikolektomi. Saya bilang, kaget dia tuh Indonesia hemikolektomi hari itu 4 tahun yang lalu. Nah, jadi itu aja. Nah, jadi kesan saya yang tadi adalah bahwa nomor 1 setuju bahwa memang kalau itu jangan terlalu besar, tapi kadang-kadang untuk seals pada kolektomi itu saya sampai 3 cm memang, karena mau tidak mau ya trokarnya yang harus masuk mesti banyak alatnya, jadi 3 cm malahan kadang-kadang 3,5 cm. Tapi nanti sesudahnya tentu harus kita cegah supaya tidak terjadi terjadinya suatu herniasi ya. Itu aja. Yang kedua adalah mengenai pemasangan drain. Nah itu tadi. Jadi filosofinya begini kalau menurut saya ya, ini menurut saya, hapunten. Kalau kita sudah melakukan seals, berarti kita sudah yakin bahwa kita nggak boleh pasang drain. Nah,
Artinya kita sudah yakin dengan USG, dengan segala macam, dengan pemeriksaan fisik, bahwa kita hanya melakukan sales itu semata-mata adalah satu, kita mau susah, kita mau repot, kita mau sedikit lama. Itu filosofinya situ. Filosofi kedua adalah ini kosmetik. Ketiga adalah sales ini harganya kalau nggak tahu kalau di Bandungnya, di Jakarta mah dijual sampai 8 juta. Mahal. 3 juta dok, untuk Hah? yang ini 3 juta. Nah, tapi kan ini rumah sakit. Oh iya ya. Dari sejongnya 3 juta, rumah sakit kan boleh sampai 5, boleh sampai 6. Kumaha mana tahu. Jadi artinya 3 hal ya. Pertama, bahwa kita sudah mau susah kalau pakai sales itu. Jadi kita pakai truk, naon segala macam itu salah sorangan kenapa kita mau. Kepuk. Nah, pakepuk lah. Kedua adalah bahwa memang harus indikasi kosmetik. Pasti harus yang kosmetik. Jadi tentu yang kosmetik itu banyak lah. Itu dari mulai wanita muda sampai ke banci, sampai kemana pasti dia pokoknya kosmetik kita mah. Terus yang ketiga ya tadi bahwa kalau kita sudah melakukan sales, sudah yakin bahwa kita tidak, kalau perlu jangan sampai melakukan hal-hal lain gitu loh. Itu aja sementara. Hatur nuhun, Dr. Reno, Dr. Kiki, Dr. Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Herawan atas komentarnya. Mungkin ada komentar, Dr. Reno? Ya, betul. Saya sangat setuju. Jadi misinya atau mindsetnya dari awal harus begitu. Memang ini mengejar kosmetik, mengejar pain free, tetapi sudah harus siap dengan segala kesulitannya. Mindset kita, jadi kalau ternyata sulit ya kita harus cepat memberikan keputusan apakah akan konversi dengan menambah trokar atau terus berjuang dengan kesulitan itu, tapi ingat keamanan pasien gitu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan filosofinya Dr. Herawan dalam melakukan single port surgery. Memang betul tidak semua pasien cocok jadinya juga gitu ya. Ngapain kita susah-susah, wah ini single port hebat, less pain, shorter recovery gitu. Tapi kalau pasiennya sendiri sebetulnya tidak peduli dengan itu gitu. Misalkan ya laki-laki pekerja kasar yang mungkin soal kosmetik luka nambah 1 nambah 2 nggak jadi masalah. Nah itu juga bukan kandidat yang ideal juga gitu. Begitu Dr. Kiki. Terima kasih Dr. Herawan, masukannya sangat berharga untuk kita semua. Boleh komentar sedikit ya. Kami setuju juga dengan apa yang disampaikan Dr. Herawan dan Dr. Reno. Tapi mungkin saya ada sedikit tambahan mengenai trik. Tadi perdefinisikan single port itu almost exclusively in one port. Jadi hampir masuk dalam satu port. Tetapi ada trik yang bisa ditambahkan, misalnya pakai pick and feed ya, dengan menggunakan jahitan untuk dihitch di jantung, kemudian bisa juga menggunakan grasper yang kecil, mini alligator misalnya, itu dengan insisi transkutans dengan step one langsung tanpa port, itu masih dianggap sebagai seals. Nah tadi jadi jangan dianggap jadi bukan single port, karena tadi bantuan menggantungkan usus supaya bisa mempermudah manipulasi, kemudian menjahitkan appendix juga bisa digantung. Itu bisa dilakukan dengan tambahan benang yang dimasukkan menggunakan abokat misalnya. Benang dimasukkan kemudian ditarik ke luar, menggantung. Itu merupakan suatu tambahan alat bantu yang tidak mengurangi istilah single port. Itu aja tambahannya. Baik, terima kasih. Saya kira waktu kita juga yang membatasi. Jadi alhamdulillah kita sampai pada tahap akhir dari diskusi ini. Dan mungkin sebelum saya kembalikan kepada MC, sedikit kata penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama untuk Dr. Diki ini yang baru pulih nih ya, Dr. Diki.
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat, Dr. Reno Amin. juga yang telah menyampaikan banyak sekali hal-hal penting, pengalaman, kemudian filosofi, tip and tricks, dan banyak juga yang bertanya rupanya dari partisipan, mungkin bedah umum juga ada ya Dr. Reno ya, tidak terlarang ya menggunakan ini. Bagi bedah umum yang sering melakukan laparoskopi pada apendik misalnya atau pada kolestektomi, dan sudah dijawab oleh Dr. Reno, banyak yang bertanya trainingnya bagaimana ya, mudah-mudahan saja pandemi cepat berakhir ya Dr. Reno ya. Jadi nanti yang Iya datang betul, ke Korea Diki, ya. bisa sambil umroh terus ke Korea itu boleh ya. Habis ibadah Agak terus beda arah, tapi kalau tapi bisa niatnya sama diusahakan. bagus gitu. Ya. Jadi menyucikan diri dulu terus latihan ya, belajar. Ya Baik, mudah-mudahan ini door prize-nya dari Sejong Medical nih ini ya, biaya perjalanan ke South Korea nih, mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu apa. ya. Saya kira itu saja ya. Jadi penutupnya mungkin saya tidak usah panjang lebar, sudah disampaikan tadi. Jadi pilihan ini memang betul-betul menjadi pilihan yang harus betul-betul selektif ya, dikomunikasikan dengan baik dengan pasien, lalu mastery of surgery-nya juga membutuhkan basis-basis ilmu keterampilan yang cukup memadai. Kemudian juga kita selalu mengutamakan ya keselamatan pasien dan efektivitas yang ingin dicapai dengan teknik ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon ampun kepada Tuhan kalau ada ilmu yang salah atau tindakan yang saya kurang berkenan. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pada panitia dan MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Kiki, Dr. Reno, dan juga Dr. Diki atas waktunya dan materi yang telah disampaikan. Kami sangat berharap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk para dokter sekalian. Oke, selanjutnya kami meminta kesediaannya para dokter untuk mengisi survei yang akan tampil pada layar monitor Anda. Pengisian survei dapat dilakukan dari sekarang. Pengisian survei membutuhkan waktu, kami berikan waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Pengisian survei akan selesai dalam waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih untuk para dokter atas kesediaannya mengisi survei yang kami berikan. Dan untuk selanjutnya, kami akan memberikan informasi untuk promo dari single port trocar, yaitu untuk para dokter yang ingin mencoba dan mengaplikasikan single port trocar atau lab single, hanya cukup dengan membeli 1 buah single port trocar atau lab single, dokter bisa mendapatkan free specimen retrieval pouch atau lab bag dengan tipe automatically open. Saya ulangi sekali lagi,
Bagi para dokter yang ingin mencoba dan mengaplikasikan single port trocar atau lab single, cukup hanya dengan membeli 1 buah single port trocar atau lab single, para dokter bisa mendapatkan free metal specimen retrieval pouch atau lab bag dengan tipe automatically open. Dan promo ini berlangsung dengan periode 31 Juli hingga 15 Agustus 2021. Untuk pemesanan, para dokter bisa langsung mengkontak sales dari PT Samtek Indonesia masing-masing. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, kami juga akan memberikan informasi untuk Sejong produk, Sejong Medical dari PT Samtek Indonesia sudah tersedia juga di e-katalog. Yang produk kami miliki yaitu seperti lapik, suction, irrigation, electrode dalam satu alat, kemudian single port trocar yaitu lab single, disposable trocar dengan merek Laport MU, dan juga specimen retrieval pouch atau lab bag. Terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada para partisipan yang telah mengikuti acara webinar sampai akhir acara, khususnya para panelis dari Departemen Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh dokter-dokter semua. Demikian acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Samtek Indonesia bersama dengan Departemen Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kami mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.